saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang berinisial ADP dan DHP menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus wedding organizer. Keduanya ditangkap setelah banyaknya laporan dari korban yang merasa ditipu oleh jasa pesta pernikahan Ayu Puspita Wedding Organizer. Ratusan orang menjadi korban dengan kerugian total sebesar 11,5 miliar rupiah. Kedua tersangka melakukan modus penipuan dengan iming-iming paket pernikahan murah dan fasilitas liburan menarik kepada para calon pasangan pengantin. Sementara menurut pengakuan tersangka, uang hasil penggelapan dan penipuan tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi. Dari kegiatan tersebut, yang bersangkutan saudara APD memperoleh keuntungan dan menggunakan uang yang disetorkan oleh para korban untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dengan hukuman 4 tahun penjara. Polisi juga masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aset tersangka. Dari Jakarta, Muharlin Jaka Samsa Anyus melaporkan. Itu bisa kita proses. Itu saya kurang tahu. Aman. Video ke sana. Kau berdiri. Inilah detik-detik saat tim Sat Narkoba Polres Asahan, Sumatera Utara menyergap 1 unit mobil di Jalan Lintas Sumatera, Air Batu, Asahan. Polisi meringkus seorang pria karena kedapatan menyembunyikan 8 kg sabu di pintu mobil. Ini ya. Pria ini langsung diborgol dan digiring ke kantor polisi. Berapa biji itu kau tengok? Oh itu. Iya, Pak. 2. Oh itu. Tadi berapa, Pak? Sabu dibawa pelaku dari kota Tanjung Balai dan akan diedarkan ke sejumlah daerah di Lampung. Pelaku mengaku dijanjikan upah 20 juta rupiah jika berhasil mengantarkan sabu. Kurang lebih beratnya 8.000 gram. Kalau informasi berdasarkan keterangan yang kami amankan, itu berasal dari Tanjung Balai. Kalau dari keterangan dia berprofesi sebagai supir, dan kendaraan pun disiapkan oleh yang menyuruh, terus diupahnya 20 juta. Kini polisi terus mengembangkan penyidikan kasus ini untuk membongkar jaringan peredaran narkoba. Sementara pelaku kini ditahan dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pak, ya Allah, Ibu kan Aparat Polresta Cirebon mendatangi sebuah toko kelontong di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas yang mendapat laporan terkait penjualan miras langsung menggeledah toko dan mendapati 2 dus berisi puluhan botol miras. Tak sampai di situ, petugas selalu menyisir area luar toko dan mendapati puluhan kardus berisi ratusan botol miras pabrikan maupun tradisional di sebuah kandang ayam. Menemukan berbagai jenis miras pabrikan maupun tradisional, yang mana sejumlah sekitar 400 botolan. Selanjutnya polisi menyita seluruh miras ke Mako Polresta Cirebon guna proses hukum lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar News melaporkan. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Kelapa 2 Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. Api yang cepat membesar membuat warga dan pemilik rumah panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kebakaran segera berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di lantai 2 rumah. Meski sempat alami kesulitan akibat akses jalan yang kecil, namun api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personil ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Masyarakat di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dikejutkan dengan munculnya api dari bagian belakang kantor camat Jumat sore. Api begitu cepat membesar dan menyambar ke seluruh bangunan kantor camat yang terbuat dari material kayu. Hanya berselang 1 jam, kantor camat sudah hampir rata dengan tanah. Warga sekitar tidak dapat berbuat banyak. Kobaran api yang menghanguskan kantor camat tersebut hanya menjadi tontonan warga. Begitu juga dengan mobil pemadam kebakaran. Mereka datang setelah bangunan kantor camat tinggal puing-puing. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Akibat kebakaran itu, berkas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta berkas penting lainnya hangus terbakar, tidak dapat diselamatkan. Kerugian diprediksi ratusan juta rupiah. Usai kebakaran, Camat Enok belum tahu akan berkantor di mana. Dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Bupati Indragiri Hilir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Dari rekaman kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah warga, pelaku membawa karung yang di dalamnya berisi besi penutup drainase di Kampung Pulo Cilangkap, Kota Depok. Di Kampung Pulo sebanyak 7 besi penutup drainase dicuri dalam waktu 2 bulan terakhir. Selain besi penutup drainase, pelaku juga mencuri barang milik warga seperti tabung gas, spray, hingga helm. Itu kita CCTV kan ada ciri-ciri yang bisa kita deteksi. Dia pakai pakaiannya apa, pakai bajunya apa, kelengkapan yang dia pakai waktu pas ketangkap membawa barang tersebut. Jadi itu jadi indikasinya akhirnya merujuk ke satu tempat di mana dia bawa barang besar di posisi itu yang menjadi bukti kalau itu punya warga yang diambil sama beliau. Pelaku berikut barang bukti digelandang ke Mapolsek Cimanggis guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. RCTI Plus kembali menunjukkan komitmennya dalam menghibur para pencinta sport dan entertainment melalui program Sportif Plus. Program terbaru hasil kolaborasi dengan Tes Media diharapkan memperkuat kehadiran RCTI Plus di kalangan anak muda. Pada tayangan perdana, Sportif Plus akan menghadirkan 4 cabang olahraga yaitu badminton, basket, tinju, dan sepak bola. Berpartner dengan Tias Media untuk mengkolaborasikan format baru yaitu Sportif Plus, di mana lebih sportstainment ya jatuhnya ya. Dan ini bisa memberikan format tambahan yang lebih fun, lebih menghibur gitu untuk pencinta sports dan maupun entertainment gitu. Program hasil kerjasama yang diresmikan di MSC Conference Hall iNews Tower Jakarta akan disiarkan melalui layanan over the top RCTI Plus. Kita ingin membuat suatu tayangan yang berhubungan dengan sports, tapi entertainment juga ada, lifestyle-nya juga ada, karena kita melihat tren bahwa banyak sekali anak muda atau ya komunitas-komunitas sekarang begitu berkembang dan mengusung tema olahraga. Ngelihat tren, ngelihat seberapa banyak community dan partisipan yang bisa ikut, bisa menikmati, bisa mengerti. Dan ini ya itu tadi mungkin Valen juga udah bilang, nggak cuma buat ditonton offline serunya, tapi ditonton online juga seru juga. Selain untuk memperkuat penetrasi di kalangan audiens muda, kolaborasi RCTI Plus dan Tes Media diharapkan mampu menciptakan ruang industri media dan olahraga yang lebih baik. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Aris Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI Plus. Selamat malam dan sampai jumpa.
Jakarta.